Menurut data dari World Health Organization, permasalahan utama dalam pencemaran lingkungan adalah polusi udara hasil gas pembuangan kendaraan bermotor. Salah satu zat paling berbahaya yang dihasilkan pembuangan tersebut ialah CO atau karbon monoksida. Nah, sebenarnya apa sih karbon monoksida dan apa saja penyebab, bahaya, manfaat, juga efeknya bagi lingkungan di sekitar kita? Selain dari proses pembakaran kendaraan bermotor, gas monoksida juga dihasilkan melalui pembakaran fosil minyak, batu bara, dan gas yang tidak dikelola dengan baik. Penggunaan pemanas ruangan dengan bahan bakar minyak tanah, juga asap rokok, asap industri, asap pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Gas monoksida tidak memiliki bau dan warna, tetapi sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang besar, dan dalam kurun waktu yang lama akan menimbulkan berbagai jumlah penyakit. Di antaranya, yang pertama, penyakit jantung seperti serangan jantung, jantung koroner, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang kedua, penyakit paru seperti penyakit bronkitis, terutama pada orang dengan riwayat merokok. Yang ketiga, penyakit rentannya ibu hamil mengalami berat bayi lahir rendah, kematian janin, komplikasi jangka pendek, gangguan perkembangan, stunting, dan lesi otak kronis. Yang keempat, meningkatnya year of life loss yang mendekatkan diri kita dengan kematian. Sehingga ada yang berkata bahwa karbon monoksida 3 kali lebih bahaya menyebabkan kematian dibanding penyakit AIDS, TBC, dan malaria. Tidak hanya manusia loh yang terkena akibatnya, bagi lingkungan, tingginya gas karbon monoksida yang terperangkap di dalam atmosfer akan meningkatkan gas rumah kaca sehingga meningkat pula suhu rata-rata di bumi yang menjadi tanda adanya perubahan iklim. Tapi, apakah karbon monoksida ada manfaatnya? Jawabannya tentu ada. Gas ini dapat dimanfaatkan sebagai reduktor dalam pengolahan jenis logam, bahan bakar gas seperti gas kokas dan gas air, bahan baku pembuatan metanol, meredakan peradangan, mempertahankan jaringan yang stres, dan mencegah kematian sel, juga mengobati berbagai penyakit seperti penyakit sepsis, penyakit sel sabit, penyakit fibrosis paru, dan komplikasi transplantasi organ. Walaupun banyak manfaatnya, itu hanya akan terjadi jika karbon monoksida digunakan dalam takaran yang tepat. Sayangnya, saat ini karbon monoksida merupakan salah satu polutan yang banyak tersebar di udara disebabkan oleh reduksi transportasi yang tidak dikelola dengan baik. Menurut Wardana, tahun 2001, gas karbon monoksida yang disebabkan oleh transportasi di Indonesia mencapai angka 70,5%. Melalui angka ini, bisa kita lihat penggunaan kendaraan di Indonesia terbilang sangat tinggi. Nah teman-teman, ada beberapa cara loh untuk mengurangi karbon monoksida. Di antaranya, menambahkan arang aktif, glass wool, air, atau bahan yang bersifat absorben dan adsorben mampu mengurangi kadar emisi gas karbon monoksida yang terbuang dari knalpot kendaraan bermotor. Menggunakan transportasi umum ketika berpergian, memasang detektor gas karbon monoksida di rumah untuk mengetahui berapa tingkat konsentrasi karbon monoksida di sekitar kita. Dan yang terakhir, memastikan dapur memiliki ventilasi udara yang baik. Dan jika kita memasak atau membakar menggunakan arang, lakukan di luar ruangan agar gas karbon monoksida tidak terperangkap di rumah kita. Melihat dampak buruk yang dihasilkan oleh karbon monoksida, baik untuk kesehatan kita dan lingkungan, ada baiknya untuk kita lebih memiliki kesadaran dengan kondisi di sekitar kita agar terhindar dan dapat mengurangi dampak dari paparan gas monoksida melalui cara-cara yang telah disebutkan tadi.